Sama manis kerte askare sama desto koe kakeru kerana hibi. Halo, minasan, ohayo gozaimasu. Ima wa watashi wa cosplay shite imasu. Watashi wa Gintoki Gintama ni narimashita. Watashi no sumi wa cosplay desu. Mina, nani sumi wa? Ya, halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Yasuke atau Adik Mahfud Official. Kali ini, pagi ini saya bercosplay jadi Gintoki Gintama. Ini bukan cosplay aku yang pertama kali. Di sini di video ini aku mau cerita nih ya, aku mau cerita tentang perjalanan cosplay saya. Perjalanan cosplay saya dari awal tahun, ya mungkin dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2023. Langsung saja aku ceritain ya. Tapi jangan lupa ya, di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe gratis. Terima kasih. Lanjut. Sebentar. Pertama-tama nih ya. Saya tuh cosplay itu tahun 2012. Itu saya pas lulus SMK, langsung ceritanya itu langsung merantau ke Jakarta, ke kota ibu kota Indonesia ya, Jakarta ya. Ya, itulah pokoknya. Nah, dari lulus itu tuh aku tuh kerja di aku tuh kerja di salah satu perusahaan cukup terkenal, cukup ternama di Jakarta. Dia di bawah naungan Astra Autoparts, PT Astra Autoparts, di PT Inti Ganda Perdana, IGP, yang berada di Jakarta Utara, Pegangsaan 2. Nah, dari situ, dari bekerja itu, saya itu mempunyai keinginan supaya hobi saya itu tersalurkan gitu loh, terwujud. Karena saya itu dari kecil itu mimpikan aku itu pengen jadi Power Rangers. Aku bisa nggak sih jadi Power Rangers seperti itu? Jadi aku tuh bertanya-tanya, kemudiannya, aduh, jadi Alif Cekmet. Jadi aku tuh bertanya-tanya pada diri sendiri ya. Aku bertanya-tanya, emang itu yang apa itu di film Power Rangers itu ya, yang Power Rangers itu ya. Aku tuh bertanya-tanya sama diri sendiri dan sama orang tua, itu bisa nggak sih aku pakai kostum kayak gitu? Itu orang apa nggak sih yang di film itu gitu? Dan jawaban orang tua itu gambar coret gitu. Tahu nggak sih gambar coret? Gambar coret itu kayak animasi 2 dimensi kayak gitu. Dikiranya gitu kan, dibilanginnya gitu. Tapi kok kayak manusia pakai kostum gitu? Enggak, itu gambar coret gitu. Dan sampai besar pun aku masih bertanya-tanya loh, masa sih itu gambar coret? Nggak mungkin kan, soalnya jelas banget itu yang pakai orang. Akhirnya tuh aku mencari grup-grup yang kayak gitu, yang hobi kayak gitu ya. Akhirnya aku nemu di cosplay, di hobi di Facebook. Aku menemu satu grup dan saya bertanya-tanya, gimana sih tempat
yang bisa bikin kostum kayak gini, kostum Power Rangers kayak gitu. Akhirnya ada yang jawab, terus merekomendasikan di salah satu maker cosplay. Tepatnya itu dulu di Semarang. Dan aku pertama kalinya itu ke dia pesan cosplay. Aku pesennya itu pesen cosplay Power Rangers yang merah. Tahu Power Rangers Ninja Storm nggak? Ya Ninja Storm yang merah itu. Biasa kan ya dulu kan waktu kecil kan suka apa? Suka nonton Power Rangers, paling yang diminatikan merah, pada rebutan tuh. Aku yang merah kayak gitu kan. Ya aku yang merah, aku yang merah. Kamu yang hitam aja, aku yang merah kayak gitu kan. Akhirnya aku kontak dia, terus aku pesen deh itu kostum kostum Power Rangers-nya merah itu Ninja Storm. Dan aku pesen pun nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak langsung jadi. Karena banyak antrian kan, nunggu antrian. Sampai akhirnya tuh sampai hampir 1 tahun lebih. Hampir 1 tahun 2 bulan kayaknya lah. Pokoknya 1 tahun lebih itu saya pakai apa jadi kostum kayak gitu. Terus aku bertanya aku bertanya sama di grup komunitas cosplay, kapan sih ada event cosplay, terus kalau mau ikut cosplay kayak gitu harus harus apa ya, harus bayar atau harus ikut komunitas dulu. Aku bertanya, enggak kok, ada yang jawab enggak kok, ikut aja sendiri pun nggak apa-apa, nanti cari teman di sana. Oh gitu. Nah terus akhirnya aku ikut. Pas kebetulan ada event di Jakarta Utara, di PRJ Kemayoran. Itu tahun berapa ya, 2014 atau enggak 2015, aku lupa tahun itu. Nah aku di sana, pergi ke sana tuh bareng temen aku, jadi aku pakai kostum Ninja Storm, temenku cuman ngikut, cuman nemenin gitu. Dan aku ikut paradenya juga ya, parade. Tapi aku waktu itu belum berani buat ikut lomba-lomba, itu belum berani, masih masih awam kan, masih nggak tahu harus ngapain. Aku aja pakai Power Rangers nggak ada temennya dulu. Aku cuman apa itu ya, kemana mau jalan kemana gitu. Tapi di saat di samping itu, aku itu banyak yang ngajakin foto pengunjungnya, jadi ada kesibukan lah ya, ada kesibukan lumayan ya, jadi artis sebentar. Jadi aku di samping mau cari teman, terus foto-foto sama bareng pengunjung, terus eh, akhirnya aku di situ ada teman tuh, ada teman, kenalan, habis itu udah pulang kan. Terus di event berikutnya aku ikut lagi tuh, aku datang, aku udah punya teman. Dan itu event berikutnya aku ikut lomba loh, ikut lomba, tapi aku ikut lombanya itu cosplay world, coswork. Jadi kayak fashion show kayak gitu. Itu di GCUI kalau nggak salah, di Depok, Universitas Indonesia Depok. Dan itu masuknya pun bayar. Masuknya itu kayaknya dulu itu bayarnya itu 20.000 atau enggak 50.000 ya, aku lupa. Antara 20 sampai 50.000. Terus aku pas lombanya itu disediain buat kuswok itu kan, disediain apa? eh panggungnya itu kecil. Jadi buat pose gitu kan, buat pose aja gitu. Jadi kalau buat eh, apa ya? Buat apa itu, gerak-gerak itu nggak bisa di panggung, itu nggak bisa, harus di bawah, harus di lantainya. Kalau di panggung itu nggak bisa.
Nah, aku di panggung itu pose, dan itu pengalaman pertama aku ikut lomba, dilihat banyak orang pose pakai kostum Power Rangers. Pokoknya jadi aku ya seneng, tapi eh, apa ya, iya seneng tapi juga agak malu dikit karena banyak orang gitu. Walaupun saya pakai penutup, ya penutup, pakai penutup muka, pakai helm kan, jadi malu, tetap malu, tapi ya fun-fun aja. Akhirnya sering berjalannya waktu, saya ikut beberapa event di Jakarta selama masih aku di Jakarta. Ada di Jakarta, di Karawang, di Bekasi. Aku ikut event, tapi kostum pun aku juga menyesuaikan. Aku sudah punya beberapa kostum gitu, kayak kayak kostum monster Garo, kayak kostum Bima Satria Garuda, terus kostum apa lagi ya, itu ya dulu Kiva, Kamen Rider Kiva, terus kostum apa lagi ya dulu ya, kostum anime satu, cuman eh, apa ya, jelek itu kostumnya. Dulu harganya tuh berapa ya, 200 kalau nggak salah, tapi kondisinya tuh jelek, jadi nggak aku pakai sampai sekarang pun masih kayaknya. Terus aku di ikut event di Jakarta itu, di event Kuswalk kayak gitu, aku tuh dapat penghargaan. Aku alhamdulillah aku dapat juara, dan itu pun aku sangat bahagia sekali loh. Jadi aku baru pertama kali ikut komunitas kayak gini, terus lomba dan menang. Itu nggak nggak pernah aku bayangkan kalau aku menang. Waktu itu aku dapat berapa ya, itu 2 hari berturut-turut, Sabtu dan Minggu. Sabtunya tuh aku di mall mana ya itu ya, di Grand Indonesia kalau nggak salah, di Grand Indonesia. Duanya itu di Mall Pluit Village. Jadi di Grand Indonesia aku dapat juara satu, dan yang ngejuriin pun udah nggak kaleng-kaleng jurinya. Tahu nggak sih Eco. Nah, aku dijuriin sama dia. Aku nggak nyangka aja dapat juara satu. Hadiahnya itu berapa ya? Hadiahnya lumayan, 3.500.000 plus HP Xiaomi Redmi One S. Dulu kan itu eventnya, itu loh eventnya launching Xiaomi One S, Redmi One S. Jadi aku dapat hadiah itu. Aku seneng banget. Baru ikut coursework tapi udah langsung dikasih menang. Padahal itu lawannya tuh banyak banget, ada yang bagus-bagus juga. Tapi nggak tahu. Ya, mungkin rezeki ya. Habis itu aku sama temen-temen aku traktir tuh ya. Temen-temenku aku traktir makan di pinggir jalan setelah event selesai. Terus event yang kedua ada di Pluit Village. Aku sama pakai kostum itu, pakai kostum Garo. Kostumnya kayak monster-monster kayak gitu. Aku juga ikut kompetisinya Kusbok, karena aku kalau ikut kompetisi aku belum siap, harus latihan, harus pakai backsound sendiri kan. Jadi aku ikutnya itu kompetisi yang fashion Kusbok kayak gitu, Kusbok cosplay berjalan ya gitu kan, ibaratnya kayak fashion show gitu. Dan setelah ikut parade dan pengumuman di akhir, dan saya tuh mendapat kategori best male karakter kalau nggak salah best male karakter atau enggak best kostum, aku lupa. Dan itu hadiahnya lumayan, 1 juta. Aku jadi 2 hari berturut-turut itu dapat 5 juta sama 1 juta, 6 juta. Tapi uang cashnya tuh 3,5 sama 1 juta, 4,5.
yang satu setengahnya itu berbentuk HP. Aku nggak nyangka sekali aku bisa menang gitu. Nah, mulai dari situ aku udah mulai banyak teman cosplay di Jakarta. Terus event berikutnya ada di mana ya? Kayaknya di Monas deh. Di Monas Jakarta, cosplay parade. Itu pesertanya luar biasa, itu dari berbagai macam negara ada di situ. Karena itu event yang diselenggarakan eh, Dinas Pariwisata dan Pendidikan ya waktu itu. Iya, di yang diadakan Dinas Pariwisata Jakarta. Dan itu di Monas, dan berbagai macam negara pun pada datang ke situ. Itu event yang paling sungguh luar biasa eventnya. Pokoknya beribu-ribu cosplay ada di situ. Dan eventnya itu dari siang sampai malam. Full ramai penonton. Luar biasa antusiasnya. Tapi sampai sekarang belum ada lagi. Padahal aku menunggu event itu di Monas. Ya semoga eh, Dinas Pariwisata mendengar video ini, melihat video ini ya, bisa supaya bisa diadakan lagi lomba cosplay parade kayak gitu, karena itu seru banget. Jadi komunitas cosplay itu bisa di apa ya, bisa diterima di masyarakat gitu loh. Karena ada sebagian yang menganggap cosplay itu negatif ya, tapi tergantung pada diri sendiri masing-masing individu. Tapi aku berharapnya sih ada lagi event cosplay parade, karena sangat-sangat senang sekali kalau cosplay di situ. Banyak banget cosplay berbagai macam karakter. Lanjut ya guys, lanjut cosplay berikutnya aku di mana ya? Pokoknya di event-event di Jakarta aku sering ikut. Ada di Kramat Jati, di Mall PTC, di ITC, Cempaka Mas. Tapi juga nggak selalu menang, pasti ada kalahnya. Tapi kan aku ikut kayak gitu nggak. Yang penting ikut kayak gitu tuh hobi saya tersalurkan, dan ketemu sama teman-teman seru-seruan. Kalau ikut lomba, ikut buat meramaikan acara. Kalau dapat hadiah ya itu bonus tersendiri. Kalau nggak dapat hadiah ya no problem, nggak apa-apa. Dari Jabu deh sih. Sampai sampai sekarang pun aku punya berbagai banyak kostum. Aku punya berapa ya? Kalau nggak salah itu hampir 15-an kostum. Hampir 15-an kostum saya punya. Aku event di Jawa juga sering, ada di Magelang, di Jogja, di Solo. Itu juga apa itu juga sering ikut. Di Magelang pun juga aku juara 1. Terus di Jogja juga juara 2 waktu itu, ikut cosplay kompetisi juara 2. Jadi udah lumayan banyak sih, ada piagam, ada piala, ada apa itu sertifikat juga udah ada, udah punya lah buat kenang-kenangan itu. Sampai sekarang pun rasanya tuh pengen apa ya? Pengen punya pengen mempunyai sebuah apa ya, film sendiri yang film tersebut itu eh, memakai kostum-kostum saya gitu, kayak kostum Kamen Rider, Power Rangers, terus apa itu kostum apa lagi ya, Ultraman, kostum monster. Tapi kendalanya dengan editor sama kameramen. Aku nggak punya itu. Kalau mau nyewa editor sama kameramen pasti kan mahal ya. Jadi apa itu susah.
Jadi aku paling bikin video ngevlog sendiri kayak gitu. Ya siapa tahu aja yang mau yang nonton video ini bisa kerjasama, bisa bikin apa, bisa editor video, bisa kameramen kayak gitu. Aku welcome. Terus apa lagi ya? Buat cosplay ya, buat cosplay, suka duka cosplay itu bagi armor, cosplayer armor itu pasti ngap sekali. Jadi apa, pasti keringat, mandi keringat itu suka dukanya, suka dukanya. Tapi sukanya ya suka banyak teman gitu, hobi tersalurkan. Pokoknya seru, foto-foto gitu, seru banget. Tapi dukanya itu ya fun-fun aja, itu senang-senang aja karena hobi. Karena pada dasarnya kalau udah hobi, kita resikonya apapun udah dianggap senang kan, dianggap biasa aja gitu. Jadi pengalaman bercosplay saya seperti itu guys. Jadi udah melalui perjalanan banyak banget. Bahkan aku cosplay di Jepang pun bisa. Apa itu udah sekali tuh. Aku cosplay di Jepang tuh sekali di Osaka Namba. Dan itu aku di sana Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri aku orang Indonesia sendiri. Yang lainnya tuh orang Jepang, sama orang kayaknya orang Vietnam atau nggak salah orang mana ya, orang Arab atau apa gitu, lupa. Aku pun di sana cuman apa ya, cuman lingak tengok tengok sana gitu. Tapi aku untuk mengantisipasi bengong itu aku ngajakin foto-foto sama cosplayer Jepang kayak gitu, ngajak foto. Tapi dia itu sama orang asing itu welcome, diajak foto. Jadi ides yo sasing tatemo ides ka. Jadi aku ngajakin foto itu kan harus pakai Jepang ya, bahasa Jepang. Jadi sumimasen, isoni sasing tatemo ides ka. Nanti dia jawab ides yo gitu. Langsung tuh ajakin foto. Kadang juga ada yang ngajak apa itu, aku mintain Instagramnya kayak gitu. eh, apa itu, kepoin dikit gitu kan. Dan itu aku pengalaman tuh, cosplay di negara orang, di Jepang, tempatnya di Osaka Namba. Itu aku cosplaynya cuman cosplay anime, cosplay apa itu Kagami Taiga, bukan cosplay yang wah gitu, enggak. Cosplay anime karena aku di Jepang punya kostumnya yang anime. Mangku purem ning karaokean, demek pupu sampe munggah neng Semeru. Nyanyi sih yo. Lanjut ya, lanjut ke masih dunia cosplay. Dunia cosplay itu saya mengapresiasi buat cosplayernya, buat makernya, sangat-sangat mengapresiasi karena dengan kreativitas eh, membuat kostumnya itu, aku acungin, mantap sekali. Ternyata Indonesia bisa ya, orang yang bisa bikin eh, kostum yang seperti di film aslinya, keren sekali. Dan cosplayernya pun aku juga mengapresiasi setiap cosplayer, kalian luar biasa. Semoga yang melihat tayangan video ini, para cosplayer-cosplayer tetap semangat dalam ikut event cosplay, terus semangat, terus berkarya, jangan menghiraukan, jangan apa ya, jangan memikirkan orang yang mengecek atau enggak berpikiran negatif tentang cosplayer. Itu anggap aja angin lewat. Pokoknya tetap semangat berkarya. Kan batik kuda saya minasang. Dan mungkin sekian dulu ya pengalaman hobi cosplayer saya, dari cosplayer Power Rangers sampai cosplayer apa ya, Kamen Rider, Monster. Pokoknya ada, kalau kalian pengen lihat ada di video sebelumnya. Kau
lihat aja di video YouTube aku, ada kok apa tuh cosplay-cosplay Power Rangers kayak gitu. Seperti itu ya, minasan. Jangan lupa ya, minasan, selalu like, share, komen, dan subscribe. Eh, Mungkin di video berikutnya aku mau bikin apa ya, film-film pendek gitu, tapi aku harus menyusun skenario dulu ya. Dan aku kerjain sendiri dulu. Kalau kan belum ada kameramen dan editor, jadi aku mau usahain bikin apa itu, mau rekam sendiri, mau edit sendiri, kostumnya sendiri, pokoknya nanti seadanya aja, yang penting tentang cosplay kayak gitu. Terima kasih ya yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe hanya di Adik Mahmud Official. Thank you. Bye bye. Minasan jamatane.